Insyaallah malam ini ayat 99 yang mana sebelumnya dan masih juga berlanjut bicara tentang membongkar tentang kejelekan dan kejelekan dan keburukannya kaum Yahudi, Bani Israel atau kaum Yahudi, yang mana sebelumnya dan ayat terakhir membahas bagaimana mereka menganggap diri mereka adalah makhluk-makhluk ya yang terpilih ya. Hanya mereka saja ya yang akan menjadi penghuni surga ya. Jadi selain mereka tidak akan masuk surga. Yang mana di situ Allah SWT membatalkan itu. Apa yang dikatakan oleh mereka dengan apa? Dengan bilang kepada Rasulullah SAW, cobalah bilanglah kepada mereka, kalau memang mereka benar-benar mereka itu ahli surga, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba mereka berharap untuk mati, berdoa untuk segera mati. Lalu Allah SWT menjawab bahwasanya dan mereka tidak akan berani. Ya, tidak akan berani mereka berdoa atau berharap untuk cepat mati. Karena apa? Karena mereka tahu nasib mereka di akhirat itu di mana. Karena hasil dari olah dan perilaku mereka, sikap mereka dan semuanya tidak memungkinkan mereka masuk surga, sehingga mereka takut mati. Dan paling di muka bumi ini sesuai dengan apa yang dan ini fakta seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya, dan kalian akan mendapatkan kaum Yahudi mereka sebagai orang-orang yang paling berharap hidup yang lama. Masuk mereka adalah orang-orang yang paling takut dengan yang namanya kematian. Dibandingkan orang-orang yang lainnya. Sehingga Allah SWT menggambarkan sehingga seorang dari kaum Yahudi berharap hidup 1000 tahun. Yang mana dia berharap hidupnya lama berarti selamat dari neraka, dari azab. Tapi percuma. Sepanjang apapun umurnya, tetap nasib mereka tidak akan ke neraka. Juga terakhir bahas masalah bagaimana Allah SWT bersikap tegas terhadap apa yang disampaikan oleh kaum Yahudi, bahwasanya mereka mencintai para malaikat kecuali malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu malaikat yang menurunkan azab. Juga malaikat menganggap bahwasanya malaikat Jibril itu yang menurunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Padahal sama pun juga kitab-kitab suci yang lainnya semuanya melalui malaikat Jibril. Walhasil Allah SWT singkat pembahasan yang lalu, Allah SWT dalam ayat yang lalu Allah SWT menegaskan bahwa siapapun yang memusuhi para malaikat berarti telah memusuhi Allah SWT, memusuhi para malaikat Allah SWT atau kitab suci atau para nabi, berarti memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Man kana aduwwan li Jibril, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, fa innallaha aduwwul kafirun. Berarti mereka ada permusuhan. Berarti mereka itu ada permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lawan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah SWT melanjutkan dalam firman ayatnya, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan kata Allah SWT, dan kami wahai Nabi Muhammad SAW telah menurunkan kepadamu ayat-ayat bayyinat yang sudah jelas, tanda-tanda dan bukti-bukti kebenaran dakwahnya Rasulullah SAW dan kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan dalam kitab-kitab suci yang dahulu sebelum Al-Quran, dan kebenaran yang mana Allah SWT membongkar rahasia-rahasia Bani Israel. Mereka mengatakan begini padahal dahulunya begini, mereka begini padahal hakikatnya sebenarnya begini. Ini semua dibongkar. Ini bukti-bukti bahwasanya hal-hal yang tidak bisa mengetahuinya hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kata Allah SWT menurunkan kepada Muhammad SAW tanda-tanda kebenaran yang sudah jelas
Nah, kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci-Nya semuanya, wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, dan tidak akan mengingkari ini kecuali orang-orang yang sudah menyimpang, ya, orang-orang yang sudah menyimpang dari jalur, sehingga mereka tidak percaya dengan apapun, ya, walaupun fakta-fakta sudah ada di hadapan mereka, tapi mereka tetap mengingkari itu, maka berarti mereka adalah orang-orang a'udzubillah yang menyimpang dari jalur yang benar. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum, apakah setiap kali mereka berjanjian, ya, setiap kali mereka berbuat sesuatu perjanjian, kesepakatan, lalu kemudian nabadahu fariqum minhum, lalu kemudian ada sekelompok dari mereka yang akan menggagalkan atau istilahnya membatalkan kesepakatan atau perjanjian yang sudah disepakati. Dan ini olah kaum Yahudi. Mereka qaumun ghadrun atau ghudrun, ya. Mereka adalah kaum yang suka, jiwanya mereka menipu dan jiwa mereka jiwa licik. Suka penipu, suka berbohong, suka mengingkari janji dan seterusnya. Sehingga percuma buat perjanjian dengan mereka. Memang Rasulullah SAW sendiri, ya, ketika kita lihat perang-perangnya Rasulullah SAW kaum muslimin, ya, yang melawan kaum Yahudi, sebelum itu Rasulullah SAW sudah berusaha untuk dengan cara baik-baik, ya, buat perjanjian damai dengan mereka. Tapi ternyata mereka ini nggak bisa menjaga janji mereka. Selalu cari permasalahan untuk, ya, merusak dan menggagalkan, menggugurkan, ya, perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati. Sehingga harus seringkali diberi pelajaran. Ada peristiwa, ya, kaum Yahudi, kaum Banu Qainuqa, Banu Nadir, ya, begitu juga sampai ujung-ujungnya terakhir adalah Khaybar, ya. Itu semuanya beberapa suku-suku Yahudi terbesar ini semuanya diberi pelajaran oleh Rasulullah SAW karena mereka sudah berulang kali, ya, diberi kesempatan untuk bisa bermuamalah dengan mereka dengan baik, ya, tapi tetap mereka nggak bisa karena memang jiwa mereka begitu. Jadi kalau ada orang Islam, ada kaum muslimin yang ingin berhubungan baik dengan mereka, ya, ini bukan, kita tidak berbicara per orang, ya, mungkin bisa ada orang atau, tapi secara umum, ya, maka jangan berharap perjanjian itu akan berjalan dengan lancar. Sudah berulang kali, ya, terjadi dalam sejarah, ya, pembantaian. Yang pertamanya perjanjian, ya, dengan istilahnya menjalin hubungan yang baik dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya justru malah. Bahkan di Eropa pun juga kaum Yahudi itu dibenci. Zaman dahulu, ya, zaman perang dunia pertama, kedua tuh, itu kan mereka belum mengungsi ke Palestina, belum membuat, ya, penjajahan buat negara. Itu di seluruh di Eropa itu mereka dikucilkan. Karena apa? Ya karena mereka dikenal suka bermuamalah dengan riba, bunga, tuh suka senang suka dengan bunga, ya, minjam dengan bunga di antara mereka, suka merugikan masyarakat. Belum lagi, ya, seringkali menipu, seringkali sukanya hasil sikap mereka yang licik, perilaku mereka, ya, ini membuat orang-orang di Eropa itu membenci kaum Yahudi. Dimusuhi kaum Yahudi, dibantah kaum Yahudi, ya, diusir di sana, diusir di sini, mereka nggak nyaman hidup di sana. Akhirnya singkat cerita, ada yang menawarkan supaya Eropa itu membuang mereka, buang di Marah. Ada yang menyediakan di Palestina sana aja. Nah, sehingga nanti mereka berbuat apa saja di sana di tengah masyarakat, umat Islam, ya, orang Arab dan Muslim di sana, selalu dibela oleh mereka. Karena apa? Mereka yang bertanggung jawab. Sudah, kami ini penampungan mereka, kalian di sana
kami menjamin keselamatan kalian. Intinya begitu singkat ceritanya. Nah, sehingga mereka tidak bergerak secara tegas ya jika ada melanggar aturan dunia dan seterusnya, tetap enggak. Jadi memang sudah dikenal ya, bahkan di Eropa pun juga, bukan karena masalah agama saja, tidak. Dengan kamu masyarakat di sana dibenci karena ya cara pemikiran mereka, olah mereka, sikap mereka itu tidak disukai, dikucilkan, dimusuhi. Dan sepanjang sejarah mereka itu paling aman, paling nyaman tinggal di mana, di komunitas masyarakat muslim. Karena mereka bebas di sana. Berbeda ketika tinggal di tengah orang-orang non-muslim, apalagi di tengah orang-orang Kristen. Itu dimusuhi, dibenci mereka, dikucilkan ya, dipersempit ya kehidupan mereka, sehingga mereka lebih aman, lebih nyaman selalu. Tapi justru malah kaum muslim ya bersikap baik dengan mereka tidak merasa karena mereka merasa adalah mereka itu paling mulia, paling terbaik makhluk Allah SWT, yang paling mulia adalah mereka itu. Sehingga di Eropa pun juga dibenci karena apa? Dikenal bahwasanya mereka itu sok suci, sok mulia, dan selalu istilahnya ingin menggambarkan mereka dengan dengan manusia yang sempurna, manusia yang agamis dan seterusnya, tapi dengan justru malah merusak nama agama mereka, memalsukan agama mereka, memperalatkan, memanfaatkan, menyalahgunakan agama dan mereka dan kitab suci mereka. Nah, di sini dikatakan, apakah setiap kali ada perjanjian, persepakatan yang melibatkan kaum Yahudi, selalu ada di antara mereka yang akan nantinya membatalkan dan merusak perjanjian itu. Bal aktsaruhum la yu'minun. Justru malah banyak dari kaum Yahudi yang tidak beriman dengan dakwanya Nabi Muhammad SAW, Islam. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Bahkan tidak beriman dengan kitab suci mereka sendiri. Nah, ini kita akan menjelaskan masalah itu. Ayat yang setelahnya ini, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum, dan ketika datanglah utusan Allah Subhanahu wa taala, rasul utusan dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqun lima ma'ahum, yang justru malah utusan Allah Subhanahu wa taala yang baru ini, itu adalah Nabi Muhammad SAW, musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada di dalam kitab suci mereka, bukannya pertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab suci mereka yang asli yang belum dipalsukan. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladziina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Justru malah ternyata bukan yang membuatnya mereka semakin beriman, justru malah karena Nabi Muhammad SAW bawa ajarannya, bawa agama baru yang membenarkan isi ajaran mereka. Bukannya ini membuat mereka semakin dekat, semakin percaya, semakin beriman. Tidak, justru malah membuat sebagian kelompok dari mereka yang mengabaikan ajaran kitab suci mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Nabadha, seolah-olah mereka tuh maksudnya mengabaikan, membuang ajaran kitab suci mereka, wara'a dhuhurihim, di belakang mereka. Seolah-olah kayak diambil, dilempar di belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka gak tahu apa-apa tentang isi ajaran kitab suci mereka. Padahal mereka tahu, tapi sok gak mau tahu gitu. Suaranya kerasan. Turunkan ya.
Menurut sebagai ahli tafsir, bukannya yang dikatakan tuh tidak percaya atau mengabaikan ajaran kitab suci mereka, itu bukan mengabaikan semuanya secara penuh, enggak. Beberapa hal ya yang ada dalam kitab suci mereka itu diabaikan ya. Maka mengabaikan beberapa hal seolah-olah mengabaikan semuanya. Ya, jadi mengatakan mengabaikan itu bukan mengabaikan mulai A sampai Z, enggak. Tapi mengabaikan beberapa hal yang ada di dalam kitab suci mereka seolah-olah sama dengan mengabaikan seluruhnya. Karena yang namanya kitab suci ini harus beriman dari awal dengan apa yang ada ya, isi kitab suci ini mulai awal sampai akhirnya, bukan seenaknya. Oh, percaya dengan ini, enggak percaya dengan ini ya. Beriman dengan ini, tidak beriman dengan ini, enggak, harus dengan semuanya. Ya. Nah, mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, tidak beriman dengan apa yang ada dalam kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan yang dibawa oleh Nabi mereka sendiri, oleh Nabi mereka sendiri. Justru malah mereka beriman dengan apa? Ayat setelahnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Justru mereka lebih percaya dengan apa yang mereka mendengarkan dari setan-setan. Minas syayatin ala mulki Sulaiman. Apa yang mereka percaya dari setan? Jadi mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Justru mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh setan-setan. Apa yang disampaikan oleh setan-setan yang diyakini oleh mereka dan percaya oleh mereka lebih daripada mereka tidak percaya dengan para nabi-nabi, percaya dengan apa yang disampaikan oleh setan. Itu apa yang disampaikan oleh mereka. Setan-setan mengatakan wattaba'a ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu bukan nabi. Tapi ini bukan semua kaum Yahudi, ada sebagian ya mengatakan nabi. Sehingga mengatakan itu Muhammad itu salah, maduk campur antara nabi sama penyihir. Dianggap Nabi Sulaiman itu penyihir. Dari mana? Ya, dia bisa jalan di atas angin. Ya. Bisa memerintahkan ya jin. Ini semuanya dengan ilmu apa? Dengan ilmu sihir. Nah, itu kata mereka begitu. Dari mana ini? Dari setan. Ilmu ini dari setan. Kok percaya dengan ilmunya setan, apa yang disampaikan oleh setan, nggak percaya dengan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, justru malah dibawa oleh Nabi Musa. Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak berkufur. Nabi Sulaiman tidak berkufur. Nah, di sini ada satu isyarat ya tentang masalah orang penyihir, orang berbuat perbuatan ya sihir itu, apakah membuat orang ini kufur atau tidak? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah, orang penyihir itu kafir. Ini bahaya kan? Berarti kalau orang datang ke penyihir minta untuk, berarti seolah mendukung dalam kekufurannya, dan mendukung dalam kekufurannya bisa juga jadi kekufuran juga. Imam Syafi'i mengatakan tidak, tapi selama belum karena apa? Mereka semuanya mengatakan apa? Karena biasanya rata-rata orang penyihir itu salah satu kewajiban di dalam ilmu sihir itu harus berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Menodai atau mengotori Al-Qur'an ya. Atau berhasil melanggar syariat ya. Agar supaya bisa sihir. Ini salah satu cerita, salah satu para habaib yang pertama yang masuk ke kota Malang zaman dahulu, masih belum, bahkan ceritanya kalau salah belum diresmi kota Malang waktu itu.
ada Hayy Abdurrahman bin Syekh Bakar bin Salim, yang mana Hayy Abdurrahman bin Ali makamnya itu di depan Yakub banyak Hayy Abdullah Al-Faqih, termasuk salah satu kakek saya. Hayy Abdurrahman dulu tinggalnya di Kebon Agung dekat Gula. Itu zaman dahulu kalau masuk banyak sawah, banyak hutan. Beliau tuh merasa setiap malam itu ada yang menyerang, sehingga bilang kepada anak-anaknya jangan ada yang keluar dari rumah. Setiap hari itu, hampir setiap malam tuh, pagi tuh kalau bangun di depan rumah itu banyak kayak kaca-kaca, beling-beling, ada paku dan seterusnya. Bahkan sewaktu itu pernah, jadi duduk di atas istilahnya amben ya, itu kayak kayu ya, itu ya biasa duduk itu seperti badukan itu, bilang kepada anak-anaknya jangan ada yang turun dari sini. Sesuatu malam, Habib langsung keluar bawa pedangnya, keluar ya, firasatnya itu di mana tempatnya penyihir itu didatangi, tengah hutan ada gubuk kecil ya, langsung didobrak. Ternyata penyihirnya itu ngapain? Berdiri di atas Quran dan namanya telanjang. Langsung semua Habib ini mau dipenggal dengan pedangnya, lari nggak kembali lagi. Ya, itu penyihir waktu zaman itu saktinya Kebon Agung itu sudah menghilang kemana nggak tahu. Ini cerita nggak lama ya, cerita berapa puluh tahun lalu. Ya ini salah satu maksudnya bukti bahwasanya orang menyihir itu berbuat sesuatu yang semacam itu. Ada pun juga cerita lain lagi ya, orang setelah meninggal dunia, anaknya penasaran ya, satu ruangan nggak boleh dibuka. Lalu kemudian suatu saat setelah meninggal ayahnya dibuka itu ada kursi dibuka. Nah, kayak kursinya itu kayak nggak wajar ya bentuknya. Kita dibuka ternyata apa? Dalamnya Quran. Dan seperti ini banyak. Ya, kadang orang buat sihir itu nanti ya ayat Quran itu ditulis terbalik. Ya. Ayat Quran didodai campur dengan darah, apalagi lebih-lebih dengan darah haid. Macam-macam lah, pokoknya darah kotoran najis yang sifatnya hal-hal membuat orang kufur. Sehingga nggak heran ketika 3 imam ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan penyihir itu kafir. Imam Syafi'i mengatakan begini, kalau emang terbukti kekufurannya dengan 2 saksi, pengakuannya atau 2 saksi berarti kufur. Tapi kalau enggak masih belum. Jadi Imam Syafi'i masih jaga-jaga. Untuk menuduh itu mengatakan memvonis ya, masih memvonis, belum berani. Ya. Tapi mengkhawatirnya sudah cukup 3 imam besar mengatakan kafir. Nah maka di sini mengatakan wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak berkufur. Seolah-olah ini membenarkan pendapat yang mengatakan penyihir itu kafir. Berarti Nabi Sulaiman tidak berkufur karena Nabi Sulaiman tidak berbuat dengan tidak memiliki ilmu hitam atau ilmu sihir, enggak ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Tetapi sesungguhnya yang berkufur itu adalah setan-setan. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, yang mana mereka yang mengajari orang-orang ilmu sihir. Nah, itu setan-setan yang mengajari mereka sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut. Begitu juga apapun yang Allah SWT menurunkan kepada 2 malaikat ya, Babil Harut yang di kota Babil zaman dahulu. Babil itu zaman dahulu termasuk satu kota di Irak ya. Masuk ke zaman dahulu ya, waktu jaya-jayanya itu beberapa abad yang lalu termasuk kerajaan besar. Sebelum ada kerajaan Persia itu kerajaan Babil. Ya, raja apa? Bukan Namrud, yang satunya lagi. Dan yang pernah memiliki, maksudnya jadi raja dunia. Ada Bakhtiyansar. Bakhtiyansar itu termasuk salah satu yang mengusir, pertama yang mengusir Bani Israel dari Palestina. Itu dahulu kerajaannya itu dari Babil lah di Irak itu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Juga Allah SWT mengatakan, begitu pun juga ya Allah SWT
mengajarkan atau maksudnya menyampaikan melalui dua malaikat Babil yang ada di kota Babil, Harut dan Marut, itu pun juga bukan termasuk kufur. Jadi begini, siapa Harut dan Marut? Ini masih banyak kontroversi antara ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan Harut dan Marut adalah nama dua orang soleh, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan nama dua malaikat yang sempat dicabut oleh Allah SWT, yang sempat ditanam oleh Allah SWT di dalam diri mereka rasa syahwat menjadi seperti manusia sehingga sempat berbuat sesuatu maksiat lah sehingga diturunkan ke bumi. Ya, ada versi begitu. Tapi versi yang paling terbenar bahwasanya tetap mereka ini adalah dua malaikat diturunkan oleh Allah SWT di Babil. Kenapa di Babil khususnya? Karena zaman dahulu di wilayah Babil itu terkenal ya, ilmu sihirnya tuh paling zamannya itu di Babil, maksudnya paling tinggi atau paling umum lah, itu paling terkenal di Babil. Sehingga Allah SWT mengutus dua malaikat ini untuk menyadarkan masyarakat di situ bahwasanya perbuatan ini tidak benar. Nah, itu menyadarkan kepada masyarakat yang ada di sana. Mengajarkan sihir, tapi mengajarkannya masih untuk menyadarkan perbuatan ini nggak benar gitu. Sehingga kalau ada orang belajar sama mereka mengingatkan, kami ini diutus Allah SWT untuk sebagai fitnah maksudnya ujian bagi kalian. Ini ilmu jangan diamalkan, kalau diamalkan Anda akan celaka. Nah, gitu. Jadi untuk menyadarkan masyarakat bahwa perbuatan itu tidak benar gitu. Sehingga mereka tidak berkufur pun juga, sama seperti Nabi Sulaiman. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil wa Harut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dua malaikat ini tidak mengajarkan, mungkin Allah alam, mungkin dengan bentuk wujud manusia ya, tapi semua orang tahu bahwa mereka malaikat. Mereka dua malaikat ini setiap kali mengajarkan orang, kalau ada orang minta ya diajarkan ilmu sihir, mereka bilang kepada mereka, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk supaya mengetahui siapa yang akan mentaati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan bisa menjaga keimanannya, dan siapa yang akan bermaksiat dan akan terjerumus di dalam maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala takfur, maka jangan berkufur. Jangan tertipu dengan ilmu ini, jangan mensalahgunakan, jangan mengamalkan. Itu. Untuk menyadarkan mereka, ceritanya begitu. Maka فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dan disitulah mereka mempelajari ilmu-ilmu yang mana ya, salah satu dampak dari ilmu ini bisa jadi memisahkan antara seorang dengan istrinya. Ya. Nah, di antara dampaknya ilmu sihir. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan apa yang dipelajari oleh mereka ini sesuatu yang mengandung madarat, tidak ada manfaatnya. Jadi mempelajari ceritanya itu untuk menghindari. Apa kata Rasulullah SAW ya? Masalah mempelajari bahasa. Man ta'allama lughata qaumin amina makrahum. Siapa orang yang mempelajari bahasa lain selain bahasanya, maka salah satu hal yang dia akan mendapatkan itu bahwasanya dia bisa melindungi dirinya dari kejahatan mereka. Merencanakan sesuatu dengan bahasa mereka, kita tahu rencana mereka begini. Nah, ada pun juga perkataan yang mengatakan ta'allamtu syarra litawaqqihi, ya. Saya mempelajari sesuatu yang buruk untuk mengetahuinya, bukan untuk mengamalkannya, itu. Untuk menghindari itu. Berarti sekarang orang banyak, mungkin ada sebagian orang-orang yang mengobati dari sihir dan seterusnya. Saya tahu tata caranya mereka di sini ini. Supaya apa? Itu supaya bisa mengatasi, bukan untuk supaya mensalahgunakannya itu.
Lalu kemudian wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tidak bisa menyebabkan madarat terhadap siapapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa man ma mudharrin bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamu ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka apa yang dipelajari oleh mereka ini bisa menyebabkan madarat kepada diri mereka sendiri, wala yanfa'uhum, jika mereka mengamalkan, dan tidak ada manfaatnya bagi mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, dan mereka mengetahui ya bahwasanya siapa orang yang melajari, dan ini disampaikan oleh para malaikat itu, siapa orang yang melajari ini dan diketahui oleh mereka, siapa orang yang melajari hal-hal semacam ini, maka dia tidak akan memiliki nasib ya, atau tidak memiliki tidak akan selamat ya di surga, di akhirat ya. Nah, tidak akan selamat di akhirat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mengetahui bahwasanya siapa orang ya mengamalkan ini maka nasibnya buruk nanti di akhirat. Tapi tetap mereka ya mengamalkannya atau melajarinya. Wala bi'sa ma syarabi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh buruk ya. Sungguh buruk sekali apa yang dipilih oleh mereka. Yaitu mereka memilih nasib mereka yang buruk di akhirat terhadap nasib ya dibandingkan nasib yang baik gitu. Mengorbankan nasib mereka yang baik demi mendapatkan sesuatu yang nasib yang buruk. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatan min indillah khair. Coba ya kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan ya pahala yang besar dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kanu ya'lamun, itu jika mereka tahu. Nah, jika mereka mengetahui, itu maksudnya mereka beriman dan meyakini yang namanya kebenaran-kebenaran, yang salah-salah, itu mereka akan selamat. Memang ya yang namanya sihir ini sesuatu fakta ya, bukan mitos. Fakta. Orang bisa sakit karena ya bisa memusuhi atau menyebabkan permusuhan antara dua orang, atau suami istri memecahkan rumah tangga, bisa membuat orang sakit, bahkan bisa membuat orang mati. Dan cara mengobatinya itu macam-macam. Ada yang cukup saja dengan ruqyah ya. Ada cara-cara ruqyah. Ada yang mengobatinya hanya dengan secara medis bisa. Ada yang harus dua-dua. Ya, dengan cara medis dan non medis juga harus, tergantung ya, dan yang mengetahui ini adalah ahlinya sendiri. Nah, pernah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, walaupun ada dalam kitab hadis ya, kitab riwayat hadis yang sahih, terutama Sahih Bukhari, walaupun enggak ada sebagian yang maksudnya tidak menyetujui riwayat ini, tapi ini sudah ada dalam Sahih Bukhari dan disepakati oleh ulama sedunia bahwasanya pernah dahulu awal-awal ya, masa-masa awal Nabi Muhammad SAW di kota Madinah itu pernah Nabi Muhammad itu disihir. Pernah Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi. Nah, ceritanya katanya ada seorang yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW dan orang Yahudi, pemuda apa ya. Kalau hasil intinya orang itu mengambil beberapa dari rambut Nabi Muhammad SAW, dari sisir Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian diberikan kepada penyihir yang mana itu di situ melakukan sihirnya ya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan sebenarnya sihirnya yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu maksudnya bukan sesuatu yang berat ya, sesuatu berat sampai menderita apa enggak. Yang paling maksudnya yang paling yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu terkadang merasa sudah berhubungan dengan keluarganya sehingga dia mandi, padahal enggak. Perasaan kadang mandi gitu, mandi wajib ya. Sampai sesuatu Allah SWT memperlihatkan itu bahwa beliau disihir. Entah Rasulullah SAW menceritakan ya ceritanya, tapi ada dua orang, atau maksudnya apakah dua orang ini maksudnya memang manusia atau dari kalangan malaikat atau dari jin ya, yang berbicara. Dua orang ini mengatakan bahwasanya ini
kenapa Nabi Muhammad SAW? Ternyata ada satu mengatakan, beliau ini disihir. Siapa yang menyihir? Seorang fulan, orang Yahudi. Bagaimana cara penyihirnya? Itu bahwasanya mengambil ya rambut Nabi Muhammad SAW diikat di suatu sisir, dilempar di satu satu sumur. Disitulah Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambil itu ya ke sumur itu, mengeluarkan, akhirnya mereka mendapatkan sisir Rasulullah SAW ada ikatannya itu. Nah, bagaimana bisa terjadi sihir ya? Jadi terhadap Rasulullah SAW, atau bagaimana Rasulullah SAW ya bisa kena sihir? Bukannya ada surat-surat dalam Quran yang bisa seperti ayat kursi dan qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Ini masih terjadi kontroversi antara ulama, tapi ada salah satu riwayat bahwasanya ini ceritanya sebelum turunnya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Bahkan dalam riwayat itu salah satu riwayat ini ketika Rasulullah SAW menemukan itu ada 11 ikatan. Begitu Rasulullah SAW baca surat al-falaq dan qul a'udzu birabbin nas, surat al-falaq jumlahnya 5 ayat, surat an-nas 6 ayat, 11. Setiap ayat Rasulullah baca itu surat ikatan lepas sampai dibuka semuanya. Nah, ada dalam riwayat sebelum turunnya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, setelah itu sudah enggak ada. Ada yang mengatakan setelah itu. Nah, lalu bagaimana Rasulullah SAW kok bisa kena sihir, apalagi beliau ahli zikir kan? Ya, beliau termasuk ya nggak ada yang lebih banyak zikirnya dengan beliau SAW ya, tidak pernah lelah dengan Allah SWT, apalagi belum Quran yang lain. Nah, begini ya, kita perlu mengetahui bahwasanya yang namanya zikir ya, Al-Quran, wirid dan seterusnya ini termasuk sebab untuk bisa melindungi kita. Ya, sebab ini untuk membantu. Ya. Tapi ini semua kembali kepada izin Allah SWT, kepada takdir Allah SWT. Bisa jadi begini. Ada pernah diriwayatkan bahwasanya jika takdir Allah SWT, takdir itu macam-macam. Ada takdir yang bisa ditolak dengan, atau kita bisa melindungi diri kita dengan dari takdir ini dengan dengan berdoa, zikir. Tapi ada jenis takdir yang nggak bisa ditolak dengan apapun, atau nggak bisa kita melindungi diri kita, atau tidak bisa menghindari dengan cara apapun. Itu dalam riwayat bahkan jika takdir semacam itu datang, seandainya kita baca wirid doa, kita dijaga dan dilindungi oleh para malaikat. Malaikat minggir. Ini takdir yang sudah harus tentu Allah SWT nggak bisa sehingga mereka minggir. Ini kalau amat takdir yang semacam itu. Terlepas daripada itu, begini ya. Terkadang ya, memang ya orang yang jarang sholat atau sholatnya bolong-bolong, nggak pernah zikir, itu lebih rentan ya kena serangan jin, kena sihir dan seterusnya. Bahkan ada ini penyihir ketika dipegang itu ada beberapa orang-orang yang ya ketika ditanya ya, yang ditanya dengan beberapa pertanyaan, diantaranya sasaran itu ada beberapa macam. Ada orang yang mudah kena, ternyata selidiki mereka orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, itu mudah kena. Ada yang orang-orang yang masih yang tidak semudah itu ya, jadi berapa kali baru sekali kena. Ini orang yang masih ya baca Al-Quran masih dan seterusnya ya. Ternyata ada satu lagi yang nggak pernah kena, selalu terus. Nah, itu adalah orang-orang yang rajin zikir, baca Quran, wirid, dan istiqomah sholat berjamaah 5 waktu. Itu bahkan sampai-sampai ya terkadang ya mereka tuh nggak kena terus ngirim dilihat mana orang itu, datang ke rumahnya nggak ada, padahal ada orangnya, disembunyikan oleh Allah SWT dari mata jin. Nah, jadi terkadang begini. Jadi termasuk wasilah atau sebab bisa melindungi kita. Tapi bukan artinya berarti mustahil kita kena ya. Bisa jadi gitu. Suatu hal sebab untuk bisa melindungi kita dari hal-hal yang semacam itu. Bisa jadi tidak melindungi sepenuhnya tapi bisa mengurangi nampaknya. Ini sihir ini untuk menghabisi nyawa si fulan seorang.
ternyata justru malah ujung-ujungnya hanya sakit saja. Jadi mengurangi ya dampaknya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begini ya, orang kena sihir karena begini. Pada orang ahli zikir. Ada zikir-zikir doa-doa yang melindungi mulai subuh sampai sore. Ada yang melindungi dari sore sampai malam subuh lagi. Nah, terkadang ada penyihir-penyihir itu yang ngerti itu, ya, itu jadi punya anak buah. Anak buah ini yang ya, itu untuk apa diajarkan untuk menyerang seorang itu sip-sipan, sehingga tidak membiarkan orang ini baca zikir atau doa. Di antara jeda waktu malaikat yang jaga sampai sore itu pulang pergi, belum sempat baca zikir malam, itu di antara setelah itu diserang. Kadang begitu. Nah, sehingga tidak memberi kesempatan untuk berzikir sebelum baca sebelum sudah kena. Bisa jadi begitu. Walhasil bagaimanapun yang masih ini sesuatu fakta ya, kenyataan terbukti ya, dan bahkan Rasulullah pernah termasuk takdir Allah SWT juga belajar bagi umatnya, dan satu cara untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dengan memperbanyak zikir, aurat dan Quran dan istiqomah ya, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk satu hal yang bisa menjaga untuk melindungi kita, entah melindungi tidak kena sama sekali atau mengurangkan ya, meringankan atau mengurangkan dampak ya suatu sihir yang sifatnya jahat ya. Nah, itu untuk mengurangi dampak bisa jadi begitu ya. Dan bisa cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Fatihah wa qasasah فرجعناهم الله فرج على هذه الصحة وإلى حد الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين استغفر الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم فتاح يا عليم يا عليم يا فتاح يا عليم يا إله المعبود التفضل والجود جد لنا بالمقصود بالقرآن العظيم وبلوغ الآمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم وصفاء الأسرار وانتوان الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن العظيم ربنا فانفعنا وبه فارفعنا واهدنا وارحمنا بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح يا عليم وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن العظيم أنت رب الأرباب الغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن العظيم يا مسبب الأسباب يا عزيز يا وهاب إننا لك طلاب بالقرآن العظيم فرج به أحزاني ثبت به إيماني ربي فاصلح شاني بالقرآن العظيم ربي فاشرح صدري ربي فاشدد أزري ربي وارفع ذكري بالقرآن العظيم ربي فاصلح قلبي ربي واغفر ذنبي ربي واستر عيبي بالقرآن العظيم
رب اغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم واكرم بالقرآن العظيم رب واصلح الأمة وأزل الظلمة واجل عنا النقمة بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم رب وفق للسير في طريق أهل الخير واكفنا كل الضير بالقرآن العظيم عمنا بالرحمة وكمال النعمة واندفاع النقمة بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح علمنا يا علام واضحات الأحكام وشرائع الإسلام بالقرآن العظيم وطريق التقوى والسبيل الأقوى لننال الرجوى بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح يا عليم رب افتح الأغفال عن قلوب الأطفال يبلغون الآمال بالقرآن العظيم واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم واصلحهم واهليهم رب بارك فيهم ربنا اهدهم بالقرآن العظيم يا عليم يا عليم دائما رب صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن العظيم وعلى كل الآل والصحابة الأبطال ودعاة الجهال بالقرآن العظيم يا فتاح بالقرآن العظيم jadi kan di pendapatnya Bang Fahmi itu kan sihir itu kan sangat mutakhir ya pilihan apa dengan syarat apa kalau dia sudah apa kalau sudah ada pengakuan dan bersaksi itu jadi kafir ya kalau itu sihir kalau ramal sama ramal terus kan ada lagi kan yang lagi tren-tren kan sio-sio itu ini sio ini itu apa sama dengan hukum? Ini hanya membahas masalah yang sihir saja yang lain-lainnya Allah nggak tahu. Nah, di sini kan maksudnya yang membuat sesuatu yang tidak baik terhadap orang lagi kan, bukan hanya sekedar ramalan saja atau hal seperti itu. Yang ramah beda ya. Yang ada sekarang kan seperti pengobatan di luar medis, ternyata beliau itu anggapnya langsung sekian tahun terus dia langsung sembuh. Terus pengobatannya ya kadang-kadang pakai baca Al-Quran sana, terus pakai sholat juga. Tapi yang nggak masuk akal itu sembuhnya itu langsung sembuh. Itu dibilang sihir apa bukan? Enggak lah, bukan. Ada orang yang puluhan tahun berubah nggak sembuh, tapi kena ada ramuan ya herbal tiba-tiba sembuh. Ya kurang lebih sama. Yang penting tidak ada sesuatu bertentangan dengan syariat, dengan akidah, ya sudah, benar, sama-sama. Terus ada lagi yang tidak anggapnya nggak pakai baca Al-Quran, nggak pakai Islam, nggak pakai apa. Ini nyata memang. Saudara saya itu dari Jakarta, nikah sama adik istri saya. Terus apa itu kemauannya itu nggak bisa berdiri, terus saya bawa ke teman saya.
menurut saya itu ya saya nggak yakin memang sering debat sama saya karena apa itu saya anggap nyimpang dari syariat. Terus saya bawa ke sana ditanyai lu kenapa, terus anggap tidak bisa berdiri. Terus cara pengobatnya gini, sampai nanti beli burung 2 dipasang malu dan burung yang mahal, burung yang dikasih warna itu kan murah-murah, zaman dulu 1.000 yang warna itu 1.000. Terus dibawa ke sana, dibawa ke sana, terus suruh lepas, terus dilepas, terus saya lepaskan, lepas. Lalu ya bisa begini, ya punya anak sampai sekarang bisa gitu. Tapi saya bertentangan terus masalahnya saya itu apa dianggap sihir apa bukan? Ya kalau nggak tahu tata caranya bagaimana, ya nggak bisa kita mengatakan sihir enggak bisa. Bisa jadi dia mungkin sering dalam beberapa hal dengan syariat, tapi cara pengobatan enggak ada tahu kita. Saya itu dulu pernah punya musuh ya. Punya musuh. Saya tidak kalah itu. Aku ya ngomong kalau misalnya ayo tarung nang metro dulu. Lo ya mas gak apa-apa. Kenapa Pak Sudi juga? Ya saya usah nyebut nama sudah. Iya. Terus ya mas entah no, saya bilang gitu. Terus saya ke sana. Mas aku jalan, ya wes kan tantang. Terus apa ya mas? Saya dipukul-pukul sama rotan gitu, badan saya. Dipukuli sama rotan. Saya begitu dari sana, ini apa mas? Ya tahu. Udah begitu saya ke orangnya itu, orangnya takut gitu. Terus minta ampun sama saya. Kamu gini, awak jadi itu baik, kamu sama saya bilang gitu. Ampun. Kalau masalahnya dulu kan punya monyet itu dilepas itu bahaya, bisa ke anak-anak kecil. Terus saya kebetulan lewat waktu itu, monyetnya itu ke saya mau menekan itu. Terus saya bilang gini, monyet itu lek sampai ngangkat aku tak pakai ini ya bilang gitu. Terus bahasa saya karena tidak terima sih. Omongin sampean kok, kesalahan teman ini soalnya anu masih, anak cilik-cilik banget loh. Emang lagi semua lewat sampean lepas. Emang kasih nol itu binatang kok. Bahaya. Kecil bilang gitu. Jadi itu pulangnya bilang aku itu supaya gak taruh itu. Ayo lagi uang dulu nang metro. Iya mas nah. Terus itu yang pertanyaan saya. Apa itu sihir juga apa bukan? Ya ada asmaknya, mungkin ada asma, ada salawat, nggak tahu ya. Nah itu. Itu akhirnya apa itu? Perkembangan zaman dulu kan ada ulama-ulama yang dicari-cari ninja sama dulu. Terus saya waktu itu ngaji di Habib Rahman. Jadi kita punya niatan untuk membentengi beliau. Terus ke itu kalau Jawa Bakatono. Kita itu coba diisi, tidak mempan di anu. Coba tak mempan. Persyaratannya saya setuju. Kalau beliau harus muslim, tidak boleh berani orang tua. Mari ngono tidak boleh ambil sesuatu milik orang lain. Terus tidak boleh zina. Itu persyaratan anggap baik masuk akal. Akhirnya saya ikut sama Pak Slamet itu. Pak Slamet itu waktu itu coba di sini di wakil sama pisau. Kalau pisau keluar darahnya muncrat itu. Terus akhirnya ditutup dalam suruh, terus dibacakan ayat Al-Quran, akhirnya sembuh. Terus ditanyai sampai nanu berani sama orang tua? Enggak, saya enggak berani sama orang tua, tapi sama mertua sama saja sama mertua. Terus waktu saya itu di situ tak bisa kembali semua gitu, barang-barangnya pas penuh ya. Terus saya ini mas ini sampai banyak jin di dalam. Waduh. Ya itu saya ini waktu aja itu waktu di dia apa kelewatan itu loh.
itu mungkin itu ya saya. Iya. Terus gini, ini dihilangkan apa enggak? Kalau enggak manfaat ya sebuang aja bang, dibuang aja. Terus sekarang gini, sebelum tidur wudu, ambil wudu, terus baca surat Fatihah 7 kali. Setelah itu sampai mesti mimpi. Saya ambil wudu, terus baca Fatihah 7 kali, saya tidur, mimpi betul. Mimpi saya laporkan ke sana. Nah itu berarti sudah hilang. Alhamdulillah sudah hilang. Alhamdulillah. Sakti. Nah itu. Setelah itu ngaji DPA dulu. Ternyata semua itu ada tanggung jawabnya nanti semua. Hal-hal yang seperti itu. Terus bagaimana? Nggak usah gitu-gituan udah. Ngaji syariat. Dan akhirnya anggap kita buang semua. Saya ini tadi yang dianggap apa itu sihir